Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan takzimi Sayyidul Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Ghaf selaku pembina Majelis Rasulullah dan pengasuh Pondok Pesantren Darun Nabi, kita meminta kepada Allah semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah, diangkat berbagai macam penyakitnya oleh Allah, dianugerahkan berbagai macam rezeki dan dimudahkan segala macam urusannya, utamanya dalam membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami ta'zimi pula akhina fillah Ustadz Asbullah, Ustadz Muhammad Wahyudi, Ustadz Muhammad Ali, dan segenap para guru-guru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau. Dan juga yang kami hormati serta kami ta'zimi sahibul wilayah Mbah Bunyamin, dan segenap para tokoh, para sesepuh, wabil khusus Bapak Haji Sodikun, Bapak Haji Kadir, Bapak Haji Selamat, dan segenap beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau semua, dan utamanya juga kepada segenap pengurus Majelis Rasulullah SAW, khususnya kepada Bapak Sukiman selaku Ketua Majelis Rasulullah, dan segenap para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan hadir kita di sini membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyina al-Mursalin Nabiyina Muhammadin beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya di hadis ke-31 di dalam bab sabar. An Anas radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Qala, bahwasanya sahabat Anas berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin inda qabrin. Jadi suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati seorang wanita yang kebetulan wanita itu sedang menangis di pinggir kuburan. Di dalam riwayat Sahih Muslim itu disebutkan wanita ini menangis karena baru saja ditinggal oleh anaknya yang meninggal dunia, sehingga dia menangisi kuburan anaknya tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW memberi nasihat, ittaqillah wasbiri. Jadi kata Rasulullah SAW, takutlah kamu wahai wanita kepada Allah dan bersabarlah dengan ujian yang engkau terima. Jadi Rasulullah di sini tujuannya memberi nasihat. Tapi jawaban wanita ini mengejutkan sekali, Pak. Ya namanya wanita, Pak. Saya ingat kata guru saya, makhluk yang paling misterius itu wanita gitu, Pak. Bahkan mengalahkan makhluk astral gitu. Kenapa tidak, Pak? Karena kata guru saya, wanita itu atau mereka itu, ini mohon maaf Ibu, ini kata guru saya, wanita itu makhluk yang selalu pingin dimengerti tapi susah untuk dimengerti. Kan gitu, Pak? Betul nggak, Pak? Tidak usah malu-malu lah, Pak. Walaupun ada ibu-ibu di belakang. Ya memang seperti itu, Pak. Jadi mereka itu kepingin dimengerti, kata guru saya, tapi susah untuk dimengerti. Saya pun merasakan, Pak. Sering saya itu nanya ke istri, kamu itu nanti pulang mau dibelikan makanan apa? Jawabannya terserah. Ustaz Asbullah tahu ini, berarti sudah sering. Ketika saya belikan nasi goreng, sampai rumah jawabannya, kok nasi goreng? Loh, saya bilang katanya terserah. Iya terserah, tapi bukan nasi goreng. Wah, tapinya di belakang. Wah, ini luar biasa. Tapi tidak semua wanita, Wah, ya, enggak semua. Enggak Ustaz, laki-laki pun ada. Kalau ada laki-laki seperti ini, Pak, menyalahi kodrat artinya, Pak. Ini laki-laki enggak seperti itu, Pak. Jadi seperti itulah wanita lah. Sama di sini, Pak. Wanita di sini ini jawabannya ini ternyata tidak sesuai yang kita prediksikan. Apa kata wanita ini? Ilaika anni. Biarkan saya sendiri gitu, Pak. Maksudnya jangan ikut campur dengan urusan saya.
Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya kamu itu tidak merasakan apa yang saya derita. Oh, ini jawabannya wanita betul ini, Pak. Jadi kamu itu nggak ngerti bagaimana perasaanku. Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, kamu itu nggak peka gitu, Pak. Jadi kan seperti itu biasanya wanita. Seolah-olah dialah makhluk yang paling menderita. Seolah-olah dialah makhluk yang paling terzolimi. Padahal kita tahu, Pak, semua manusia itu pasti ada penderitaannya masing-masing. Pasti ada ujiannya masing-masing. Karena memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang diciptakan untuk sengsara, menderita. Itu sudah konsekuensi kita sebagai umat manusia. Hanya saja memang ujian manusia ini bermacam-macam. Tapi berat, Ustadz. Ya namanya ujian, Pak, bukan cicilan, kan seperti itu. Pasti berat memang. Makanya ujian manusia ini berbagai macam, Pak. Kenapa Nabiullah Ibrahim itu tidak diuji dengan hartanya? Nabiullah Ibrahim itu tidak diuji dengan kesehatannya. Karena Allah tahu, kalau sekelas Nabi Ibrahim diuji dengan harta atau kesehatan, itu tidak akan berpengaruh signifikan dalam kehidupannya. Sehingga Allah menguji Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Apa? Yaitu Allah meminta untuk mengorbankan anaknya. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim pun merasa hal yang berat, Pak. Tapi Nabi Ibrahim yakin. Dalam surat yang kita baca, Pak, dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya di saat Allah mengirim ujian dalam kehidupan kita, Allah mengirimkan berbagai macam dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah percaya bahwasanya kita mampu melewatinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kita percaya nggak kita mampu menghadapi ujian Allah? Lah ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Allah saja percaya, kok kita nggak percaya diri? Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwasanya apapun ujiannya, itu adalah karena kita mampu melewati apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan, Pak. Kemudian Rasulullah pun meninggalkan wanita ini karena Rasulullah paham wanita ini sedang dalam keadaan goncangan atau ujian. Fakila, kemudian ada yang memberitahu wanita tersebut, innahun nabi, sesungguhnya yang memberi nasihat kamu tadi itu Rasulullah. Nah, wanita ini nggak paham sekalinya, Pak, karena mungkin dia nggak melihat, sehingga dia hanya mendengar suaranya saja. Karena merasa bersalah, oh ini wanitanya hebat, Pak, ngakui kesalahannya. Karena merasa bersalah, fa'atat babun nabi, wanita ini pun datang ke pintu Rasulullah yang kebetulan falam tajid indahu bawabin. Kebetulan di pintu Nabi itu nggak ada yang menjaga. Karena biasanya ada beberapa sahabat yang berdiri di pintu Rasulullah atau menjaga pintu Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu nggak ada, Pak. Mungkin lagi opersip gitu, Pak. Jadi lagi kosong. Sehingga wanita ini bisa langsung bertemu dengan Rasulullah dan kemudian berkata, lam a'rifka. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau tadi yang berwasiat, yang menasihati itu adalah engkau. Maka Rasulullah pun memberi nasihat kembali, Pak. Apa kata Rasulullah SAW kepada wanita tersebut? Innama sabru inda sadmatil ula. Bahwasanya yang namanya ujian, yang namanya kesabaran itu ada pada goncangan yang pertama. Maksudnya bagaimana, Pak? Ujian itu terasa berat, ujian itu terasa menyakitkan, itu ada pada pertama kali ujian itu turun, Pak. Tapi tak kala waktu itu berjalan, maka sedikit demi sedikit kesakitan, kesengsaraan itu akan hilang dengan sendirinya. Bahkan akan hilang tanpa kita sadari. Hanya saja memang butuh proses waktu. Saya yakin, Pak, kita semua yang hadir di sini pernah merasakan ujian yang berat. Pernah merasakan ujian yang dahsyat. Mungkin kita berpikir nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Tapi gimana, Pak? Berjalannya waktu, itu semua hilang dengan sendirinya. Hanya butuh waktu. Disitulah yang dibutuhkan kesabaran. Makanya ada sebuah syair, Pak, itu mengatakan, al-lailu mahmatol fala budda inda tulu'il fajri. Bahwasanya sepanjang apapun malam, tetaplah matahari itu akan terbit pada waktunya. Sama, Pak, sepanjang apapun ujian yang kita terima, tetaplah kalau memang waktunya, itu semua akan berlalu dengan sendirinya. Jadi apapun, Pak, semua akan hilang dengan
waktu berjalan tadi. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kita nggak bisa memaksakan matahari itu terbit sebelum waktunya. Makanya kita pun tidak bisa memaksakan ujian itu pun hilang dengan sendirinya kalau belum waktunya. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan, sabar dalam menunggu waktu itu tiba. Nah, mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah sehingga bisa terus istiqomah, hadir di setiap majelis-majelis Rasulullah dan berkumpul bersama ahlul bait Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua nanti kelak berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat dengan Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.